Pokemon. Tahu gak, kata data, 7 dari 10 orang beresiko kena mah atau gangguan asam lambung loh. Wah, panik gak nih? Hehehehe. Mah biasanya disebabkan karena enzim dan asam pada lambung gak seimbang. Luka atau infeksi di dinding lambung juga bisa memicu penyakit ini. So, telat makan dan perut kosong jelas big no-no ya buat penderita mah. Tapi tenang, masih boleh berpuasa kok. Asal nggak punya keluhan berat dan memilih asupan yang tepat. Seperti pati umbi Garut alias arrowroot. Olahan ini sudah dikenal lama sebagai obat mah dan asam lambung. Pati umbi Garut mengandung pati resisten yang cukup tinggi. Jika dicampurkan dengan air, zat ini akan membentuk gel viskos yang baik untuk asupan nutrisi, serta mengobati luka pada lambung dan usus sehingga kuat kembali. Ada ubi. Wah, kayaknya buat buka puasa nanti enak nih. Wih, nah sobat di rumah, tahu nggak nih kalau umbi-umbian itu bermanfaat banget loh untuk mengurangi resiko asam lambung. Wah, dan juga umbi-umbian kaya serat dan kayak vitamin A. Sekarang Unyil pengen tanya-tanya nih di orang-orang sekitar, kira-kira tahu nggak ya ini umbi-umbian apa? Udah deh, sekarang kita cari mangsa. Let's go. Nah ya, Unyil pakai masker dulu. Halo kak, ini apa yuk kak? Apa ya? Ubi. Nggak tahu. Mungkin yang ini celembu ya? Sembuh, waduh, Hampir. Kalau ini apa ini kak? Gak tahu lagi. Nggak tahu juga. Ubi, nggak tahu ubi Banten. Kalau ini pasti kakak tahu dong. Ini pasti kakak sehari makan ini. Apa yuk kak? Singkong ya? Wah betul. Ada satu. Singkong? Singkong, oke deh, betul. Tahu dong, kalau ini tahu deh. Apa ini, Kak? Singkong ya ini. Wah, betul banget. Salah satu jenis umbi yang jarang dikenal ya si umbi Garut Uni nih. Beda daerah, beda nama bekennya. Di Jawa namanya angkrik, arus, jelarut atau larut. Kalau di Sunda nama bekennya patat sagu. Di Ternate namanya handasula. Yuklah kita kenalan sama si umbi Garut, biar makin sayang. Sepintas, bentuk tanaman bernama Latin Maranta arundinacea ini mirip seperti kunyit. Rimpang bawah tanah ini baru bisa dipanen saat usianya sudah 6 bulan. Iya, meski namanya Garut, umbi ini berasal dari kawasan Amerika Selatan loh. Jadi bukan tanaman asli Garut Jawa Barat ya. Untuk mendapatkan manfaat baik umbi Garut, patinya harus kita ekstrak dulu nih. Untungnya sekarang sudah ada kemasan praktisnya. Jadi menyajikan umbi Garut untuk menu sahur atau berbuka lebih praktis deh. Yuk langsung kita lihat proses pembuatannya. Pertama, kupas dulu yuk kulit umbi Garutnya. Tekstur kulitnya nggak terlalu tebal seperti singkong, jadi cukup dikerok seperti ini. Setelah dikupas, Garut kita cuci agar bersih dari sisa tanah dan debu. Baru deh lanjut dijemur selama 1 hari sampai benar-benar kering. Umbi yang sudah kering bisa lanjut digiling halus nih. Hasil gilingan umbi inilah yang kemudian direndam di dalam air, biar pati umbi Garutnya mengendap dan bisa kita tiriskan. Pati umbi yang kita dapat kemudian dijemur sampai kadar air menyusut. Dari 10 kg umbi utuh hanya menghasilkan 1 kg pati loh. Wih, banyak banget ya nyusutnya. Pati umbi yang udah kering kemudian diayak menggunakan mesin ini. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan ukuran bubuk yang sama. Jadi ketika dimasak, bubuk umbi akan matang secara merata. Proses penyajiannya nggak pakai ribet kok. Cukup dimasak bersama air matang hingga mengental. Harus dimasak ya, jangan cuma diseduh dengan air panas. Nanti jenangnya malah menggumpal. Tuh, praktis banget kan buat menu sahur? Gak usah takut cepet lapar. Kandungan serat dan karbohidrat yang tinggi dijamin bikin awet kenyang. Nah, Unyil punya tips nih untuk membedakan pati umbi Garut murni dengan produk yang sudah dicampur bersama pati tapioka. Setelah diseduh dan agak dingin,
Produk yang dicampur dengan pati tapioka akan memiliki tekstur yang lengket seperti ini. Sedangkan yang mengandung 100% pati umbi Garut akan lebih padat dan tidak lengket. Selain diseduh, pati umbi Garut juga bisa diolah lagi loh. Seperti dicampur dengan bubuk agar menjadi puding. Bisa banget nih buat takjil berbuka nanti. Caranya gampang kok. Pertama, kita potong dulu yuk buah-buahan untuk isian pudingnya. Nah, buah pepaya dan semangka ini bagus loh buat pencernaan. Kandungan enzim papain pada buah pepaya bisa membantu mengurangi gejala sembelit, mah, hingga resiko iritasi usus. Sementara kandungan air buah semangka bisa menetralkan asam di perut dan mengurangi gejala asam lambung. Untuk pudingnya, tinggal campurkan susu bubuk, bubuk agar, dan air. Nah, bubuk jenang umbi Garutnya baru bisa dimasukkan setelah panas ya. Selain menambah nutrisi pada puding, bubuk umbi Garut juga membuat tekstur puding menjadi lebih kenyal. Kalau udah mendidih, tinggal kita tuang deh di loyang. Tunggu hingga dingin dan mengeras ya. Selain baik untuk lambung, kandungan prebiotik pati umbi Garut juga baik untuk usus loh. Prebiotik ini mampu meningkatkan kinerja bakteri baik dalam tubuh, sehingga mampu membantu menjaga sistem imun untuk melawan penyakit. Wih, asam lambung aman, imun juga jadi strong nih. Mantul!